وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Matur Nuwun Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Bapak Haji Turmidi SAGHI, yang sama-sama kita hormati juga beliau Kasih Penma Bapak Abdul Hamid Aminuddin SPD MPD. Alhamdulillah hari ini juga bisa hadir. Yang kita hormati Bapak Ibu semua, para pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI. Pada ini ada dua, tidak hanya pengawas madrasah, tapi juga ada pengawas agama Islam yang hari ini insya Allah hadir semuanya ya, untuk mengikuti kegiatan penilaian kinerja pengawas di tahun 2023. Insya Allah juga akan hadir bersama-sama kita mungkin dalam perjalanan beliau Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Mukarrom, yang mungkin tadi sempat ada miskomunikasi, dikira tidak hari ini. Tadi beliau menghubungi saya dan sudah saya jawab, monggo Pak Haji Mukarrom, ini ditunggu oleh kawan-kawan Mas. Yang pertama, mari kita senantiasa menjaga bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan semua yang dianugerahkan Allah pada kita. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan PKPM Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah di tahun 2023 meskipun sempat tertunda beberapa waktu. Jadi menurut agenda Pak Kepala Kantor, kami sebenarnya sudah akan melaksanakan itu sejak 23 November. Makanya di format kami itu karena memang sesuai agenda bulan-bulan itu kita harus melaksanakan, tapi ya karena satu dan lain hal termasuk kemarin yang terakhir mestinya tanggal 28 27 atau 28 kemarin, kemudian diundur lagi hari ini 29. Itu pun juga tadi ada kegiatan yang lain, tapi alhamdulillah semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Ya hari ini jam ini yang paling tepat pelaksanaan penilaian kinerja madrasah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa kegiatan penilaian kinerja ini merupakan agenda tahunan yang kita laksanakan setiap akhir tahun, dan itu juga merupakan koordinasi kami Pokjawas dengan Kasih Penma ya, Pak Hamid Aminuddin. Alhamdulillah beliau juga selalu mensupport kita untuk senantiasa melaksanakan agenda yang memang menjadi kewajiban dari Pokjawas, dan alhamdulillah dengan izin Allah semuanya itu bisa kita laksanakan. Untuk dasar kegiatan Pak Kepala Kantor, kita masih menggunakan Perdirjen Pendis nomor 6934 tahun 2014, dan itu masih berlaku hingga hari ini. Yang nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kami informasikan tentang tupoksi pengawas, dan insya Allah dengan terbitnya Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023, yakni tentang transformasi peran pengawas, maka sangat dimungkinkan bahwa PKPM ya model seperti ini mungkin akan berakhir di tahun 2023. Kenapa? Karena di transformasi pengawas yang terbaru, tugas pokoknya tidak lagi di manajerial dan akademik, tetapi lebih kepada pendampingan madrasah. Jadi di Perdirjen GTK nomor 4831, tugas pokok pengawas nanti adalah sebagai pendamping, yang mana di dalam kegiatan pendampingan itu lebih para pengawas kita nanti aktif di madrasah, mendampingi, kemudian mungkin ada permasalahan itu kita carikan solusi bersama-sama. Kalau istilahnya itu ada coaching, ada mentoring, evaluatif, itu yang menjadi tugas pokok kami. Sehingga untuk yang model seperti ini dengan
instrumennya dan juga mungkin aplikasi yang digunakan nanti juga akan. Kemudian perlu juga kami informasikan kepada Pak Kepala Kantor bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokjawas ini bersumber dari DIPA, dana iuran pengawas asli. Jadi DIPA-nya di sini adalah dana iuran pengawas asli alias mandiri. Jadi nyuwun pangapunten, mohon maaf apabila nanti di dalam pelaksanaannya mungkin tidak seperti yang panjenengan harapkan, mungkin di hotel atau apa. Karena terus terang kami ini juga mungkin urunan-urunan DB kemudian nanti dipakai sendiri. Itu Pak Kepala Kantor, mungkin mohon dimaklumi. Dan juga anggota kami alhamdulillah untuk saat sekarang sudah lumayan ada 21. Namun beberapa waktu yang lalu itu betul-betul hanya dimotori oleh Pak Haji Robayani, itu hanya beberapa pengawas saja, hanya ada 3 atau 4 pengawas, sekarang sudah ada 21. Tentang isi pokok Perdirjen Medis saya kira tidak perlu kami sampaikan secara detail. Yang intinya di dalam Perdirjen itu untuk tim penilai yang yang diamanatkan itu kepada Pak Kepala Kantor. Namun bila Pak Kepala Kantor karena keterbatasan maka bisa menugaskan kepada siapa yang Pak Kepala Kantor inginkan. Maka di tahun ini sesuai dengan SK yang kami terima, tim penilaiannya adalah Pak Kepala Kantor sendiri, kemudian Pak Haji Mukarrom, kemudian Pak Kasih Berma, dan kami pribadi sebagai Pokjawas. Adapun instrumennya Pak, instrumennya ini nyuwun pangapunten karena beberapa waktu yang lalu itu sudah diminta oleh dan ditagih oleh Pak Kasih Berma, maka teman-teman itu sudah mengisi Pak, sebenarnya sudah mengisi, tinggal ditandatangani Pak. Tapi meskipun demikian bukan berarti kemudian kami lepas tangan. Teman-teman tetap saya minta apa itu instrumen-instrumen, dokumen-dokumen itu semua saya suruh bawa. Itu bisa panjenengan saksikan di sana. Jadi untuk teknik penilaian nanti dimanggakan Pak Kepala Kantor. Yang jelas kemarin karena ada tagihan dari provinsi lewat Pak Kasih Berma, kami mengkoordinasi teman-teman. Tapi insya Allah Pak, dalam pemberian nilai atau skor itu tidak istilahnya tidak sakar PD Pak. Jadi anak-anak teman-teman ini sudah saya batasi Pak. Jadi kalau yang baru-baru ini ya antara 76 sampai 78. Jadi tidak kemudian Pak Wiji Diwil langsung dikasih 90 karena kami juga mikir karena beliau ini juga baru. Tapi kalau yang sudah senior itu yang nilainya agak di atas. Itu beberapa hal Pak Kepala Kantor yang mungkin perlu kami informasikan kepada panjenengan. Sekali lagi nanti cuma anggaran untuk teknik penilaian karena kami pada pokoknya ingin bertemu dengan Pak Kepala Kantor karena selama ini praktis pengawas belum ketemu secara langsung bersama-sama dengan beliau. Sehingga pada hari ini kami sangat berharap apa istilahnya bimbingannya, arahannya, apa kira-kira yang harus kita utamakan nanti pengawas-pengawas madrasah di Kabupaten Pacitan ini terkait dengan yang panjenengan informasikan di awal panjenengan hadir di Pacitan, ingin madrasah di Pacitan ini minimal di masing-masing jenjang itu ada yang unggulan. Maka kami mohon Pak Heri ini madu lanceng Pak ini Pak. Ini madu lanceng Pak. Ini apa saja loh. Bunyai wonten mriki lho mboten. Karena khawatir kan Pak. Mboten agak masalah. Enggak apa-apa, cuma agak masalah. Asam-asam manis pasti tuh manis Pak. Kira-kira sampai sehingga Iya. bisa panas. Jadi mantap. Jadi
monggo nanti suburnya kepada Pak Kepala Kantor, kepada kawan-kawan pengawas semuanya ini biar semangat menyambut kehadiran panjenengan untuk mensukseskan program panjenengan khususnya dalam mewujudkan madrasah mandiri berprestasi hebat bermartabat sebagai jalur kita bersama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Tim Penilai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan kepada Bapak Imam Turiti SAK MHI dipersilakan. Imam Turiti. Saya minum dulu Pak. Nanti testimoninya tak sampai. Besok berarti. Kurang dari 2 jam. Bisa dulu. Nanti saya bilang. Ada sendiri Pak. Meres-meres dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, segenap pengawas, baik pengawas madrasah ataupun pengawas PAIS, mohon izin saya bersama Pak Kasipenma, juga sama Pak siapa ini? Pak Bayan ya. Pak Bayan Sohibin. Pakai sarung. Ya pakai sarung. Ya pakai sarung ini disuka oleh laki-laki Pak. Disuka oleh ibu-ibu. Ya tapi biar nggak ribet. Nah, cuman ini kebetulan saja hari ini saya disuguhi kopi plus rancang Spesial lah. Makanya saya berharap nanti malam tidak ada yang bertamu. Saya akan pengaruhnya, efeknya ini 24 jam ke depan atau ke samping gitu ya. Tapi jelas para panjenengan semua ini termasuk orang-orang yang cerdas ya. Tahu saya pakai sarung. Ini cerdas atau ngerjain saya? Bedanya tipis. Baik, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kasih Penma yang saya hormati, Bapak Ketua Jawas beserta panjenengan semuanya. Hari ini kita memiliki program di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan ini Bil Quran, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di semua satker termasuk di kantor Indo. Kita sedang menunggu laporan berapa kali kita menghatamkan Al-Quran. Tidak tahu para pengawas yang mulai tadi kumpul di sini atau juga sudah menghatamkan. Oh, kalau belum nanti monggo panjenengan baca 1 juz dikhususkan untuk Kementerian Agama Kabupaten Pacitan dan keselamatan kita semua. Ada hal yang menarik yang saya sampaikan tadi di aula, ibu bapak sekalian. Mohon maaf, ya, kita punya Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci kita, merupakan petunjuk yang mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi kita semuanya dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Ada sebuah fenomena tadi yang kemudian saya respon begitu cepat. Begitu. Mohon maaf, adalah karena kita ini orang Kementerian Agama, ya, yang memang latar belakangnya itu dari berbagai suku, bangsa, pemahaman dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ketika kita masuk dalam ruang lingkup Kementerian Agama, kita harus satu suara.
apa fenomena tadi? Saya sudah keluar ya tadi ya. Saya doakan jenengan tadi, Pak. Saya doakan bisa beristri 2. Orangnya tidak ada. Harinya ada, saya lihat kok sudah tidak ada gitu ya. Nah, tinggal jenengan berani atau tidak gitu. Permasalahannya kan berani sama istri. ya. Mohon izin, tadi ada fenomena yang menurut saya mohon maaf nggak pantas ya, makanya kemudian saya respon secara cepat ya. Dan bagaimana kemudian cara meletakkan Al-Quran ya. Tadi masih saya banyak lihat Al-Quran ditaruh di bawah saja gitu ya, bahkan dilingkai dan lain sebagainya gitu kan. Ya Allah, saya langsung panas Pak. Saya nggak terima. Makanya saya ingatkan teman-teman, tolonglah, kita ini orang Kementerian Agama, mari kita hormati apa? Karena yang membuat Al-Quran itu kebetulan itu diterbitkan oleh Kementerian Agama yang hijau itu ya, kebetulan aja. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalamnya itu adalah merupakan kumpulan kalam-kalam Allah, firman-firman Allah. Tidak sembarangan seperti itu. Makanya saya tadi mengingatkan, mengajak kepada teman-teman sekalian, ya termasuk panjenengan selaku pengawas, nanti bisa kemudian kalau satu kesempatan kita mengadakan supervisi di madrasah-madrasah, ya di sekolah, gitu ya. Kemudian cara penempatan Al-Quran itu tidak semestinya, maka kewajiban kita semuanya untuk kemudian itu mengingatkan mereka. Tempatkanlah Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Kalau pegang, ya paling tidak kalau jalan taruh di dada. Kalau kita duduk, taruh di atas. Jangan sampai sejajar dengan kaki kita. Kualat nanti. Kita sering melihat orang bakar-bakar Al-Quran, kita marah Pak. Ya. Sebenarnya tidak perlu marah, karena memang dia tidak tahu Pak, Al-Quran itu apa. Tapi kita kan yang tahu bahwa Al-Quran adalah kalam suci, firman-firman Allah yang harus kita hormati. Maka sudah sepatutnya kalau kemudian Al-Quran itu cara membawanya, cara membacanya, cara naruhnya itu harus bagus. Sama dengan orang sholat. Orang sholat pakai kaos oblong, tidak apa-apa Pak, sah-sah saja kan begitu. Tapi pantas tidak, kan begitu. Mosok ngadep nang pangeran yang kaos, tulisannya juga kaos yang ditulisan di belakang ada tulisan, jangan salahkan ibu mengandung, tapi salahkan bapak yang salah menaruh burung. Bisa orang nggak ada apa, nggak busuk sholatnya ya, pakai di rumah gitu. Fokusnya Ya. Ya, maka lebih bagus, baik, apalagi teman-teman Kementerian Agama. Ya kalau tidak terpaksa, kalau sholat, ya pakai minimal lengan pendek lah, jangan pakai kaos oblong. Nah ini juga kita perlu berikan kepada anak-anak kita. Tidak apa-apa, sah saja sholat gitu, pakai kaos dan lain sebagainya. Kita mau ketemu Pak Bupati, saya kemarin mau ketemu Pak Bupati, Pak Aji itu, saya siap luar biasa itu ya, baju saya setrika dan lain sebagainya, sehingga pantas beliau menyebut. Oh ya, alhamdulillah seragamnya hijau, cuman Bapak ini pais ya? Iya. Nanti digabung Pak. Ya. Ini nasional Pak. Oh ini seragam nasional. Oh ya. Kabupaten belum. Nanti kalau seragam kabupaten, insya Allah saya kebagian. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita semuanya untuk memuliakan ayat-ayat suci Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, itu memang ada beberapa makna. Mutahharun itu dimakna adalah mereka adalah malaikat yang tidak memiliki nafsu. Gitu. Jadi kemudian apa? Karena ini para malaikat, kita bukan malaikat, jadi sah-sah saja kalau misalkan itu programnya itu tidak memiliki buku. Monggo Pak Kasubag, selamat datang. Tapi juga ada, saya teruskan ini Pak,
karena lagi hangat ini ya. Biar sama, saya di aula ngomong begitu, di sini saya sampaikan. Ada juga yang berpendapat bahwa la yamassu ilal mutahharun itu, terutama Ustaz Syafi'i, adalah Al-Quran itu dipegang oleh orang yang memiliki wudhu. Nah, maka kalau tidak punya wudhu jangan pegang Al-Quran seperti itu. Nah, tapi lain daripada itu, ibu bapak sekalian, sekali lagi ayo kita stimulan anak-anak didik kita, para guru-guru kita, para kepala madrasah, kepala sekolah mungkin ya, itu untuk kemudian bagaimana Al-Quran ini ditempatkan pada sudut pandang yang sebenarnya layak itu. Coba saya kalau panjenengan saya nilai, misalkan nanti tiba-tiba apa instrumen yang sudah panjenengan kumpulkan saya buang, kira-kira panjenengan marah atau tidak? Marah, Ngamuk. Pak. Padahal itu adalah hasil copy paste. Misalkan ya. Kok betul Pak. Tapi minta tolong kalau untuk mau mengcopy paste yang teliti Pak. Jangan ini masih Tersisa. nama Pak Holil. Iya, tersisa. Karya kita aja kalau dilempar begitu kita marah Pak. Ini Allah loh yang bikin. Diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Saya serukan kepada teman-teman Kementerian Agama cara memegang Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Bahkan tadi saya sampaikan, ayo kita gelorakan ya pada jam 18.19 gerakan ngaji di rumah. Meskipun ngaji Yasin, surat-surat pendek, penting jam-jam itu tidak ada waktu lain kecuali baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, ayo kita beraktivitas yang lain, termasuk aktivitas saya nanti Bapak Subak ingin apa merasakan reaksi. Biasanya 2 jam ini Pak. Biasanya 2 jam. Habis Jumatan Pak. Kalau Jumat saya ngajar maaf, ada manasik haji ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul dalam rangka penilaian kinerja pengawas madrasah, termasuk panjenengan yang ada di sekolah. Tentunya apa yang akan kita lakukan sekarang ini adalah merupakan rangkaian finalisasi apa-apa yang sudah panjenengan lakukan 1 tahun ke belakang. Program-program kerja yang sudah panjenengan lakukan, ya, setiap pengawas kan memiliki program kerja. Kita berharap program kerja itu kemudian benar-benar bisa direalisasikan di lapangan. Kerjanya pengawas kan di lapangan ya, betul Pak ya? Iya. Kita berharap pengawas itu, Ibu Bapak sekalian, pagi ada di kantor, nanti jam-jam katakanlah 9 itu ke lapangan Pak. Allah alam sudah lapangan mana. Gitu. Nanti sore kembali lagi ke kantor Pak. Sebisa mungkin begitu. Ada apa? Siapa tahu ada kepala madrasah, guru-guru yang membutuhkan sentuhan-sentuhan halus daripada panjenengan. Seperti itu. Mau koordinasi, kemudian mau bertanya, mau minta tanda tangan dan lain sebagainya. Pola-pola kerja seperti ini saya berharap panjenengan benar-benar diiktikafi secara bagus. Ya. Saya tidak ingin kemudian nanti suatu saat akan sidak Pak ke rumahnya jenengan. Ya. Apakah pada jam 11 atau jam 1, jam 2 kan tidur ya. Panjenengan masih di rumah atau enggak? Saya lihat sepeda motornya bergerak atau enggak? Mobilnya bergerak atau tidak? Yang repot Pak Ciolit, mobilnya 2. Gitu kan? Gitu kan? Ayo Pak. Karena memang tugasnya panjenengan itu ya, kalau disampaikan oleh Pak
Ciholit tadi berdasarkan Dirjen Pendis itu adalah merupakan melakukan pendampingan kepada madrasah. Itu tugasnya panjenengan. Ya, harus kan sudah kita bagi ya, kasih bagi apa kasih ya, kasih Pak Holid di sini dan lain sebagainya. Itu tolong terus dilakukan. Karena memang tugasnya panjenengan untuk melakukan pendampingan kepada madrasah, kepada para guru-guru itu. Kita tidak menginginkan panjenengan, karena pernah Pak sebelumnya saya pernah melihat pengawas itu ada yang sama sekali tidak pernah datang ke binaannya, ada itu. Ada, ya. Tapi juga jangan terlalu sering-sering Pak. Karena saya tidak ingin marwah panjenengan itu kemudian, ya, itu menjadi kecil ketika panjenengan, ya, terlalu sering datang lagi gitu ya. Tidak, tetapi sekali hilangkan mindset berpikir seperti itu. Caranya apa? Lakukan memang benar-benar pendampingan di masyarakat, di madrasah itu dengan baik. Ketika panjenengan melakukan pendampingan itu secara baik, maka insya Allah kata-kata datang lagi itu tidak akan ada. Gitu. Panjenengan pekerjaannya adalah memang untuk melakukan pendampingan terhadap madrasah dan para guru itu. Lakukan, saya berharap dengan cara baik. Realisasikan program kerja yang sudah panjenengan buat itu, realisasikan dalam lapangan yang sudah barang tentu nanti laporannya juga harus baik. Makanya ke depan Ibu Bapak sekalian, panjenengan kan buat labul ya, setiap bulan itu. Saya berharap nanti tidak langsung ke saya Pak. Pak Kasih harus tahu juga apa yang panjenengan lakukan. Memang benar Pak Kasih bukan atasannya panjenengan. Ya, koordinasi dengan Pak Kasih. Lakukan koordinasi dengan baik dengan Pak Kasih. Ya. Itu. Atasannya panjenengan adalah kepala kantor. Seperti itu. Tetapi koordinasi gitu ya dengan Pak Kasih itu menjadi penting. Karena sebenarnya yang memiliki madrasah itu dalam tanda kutip adalah Pak Kasih Penma sebagai kepanjangan tangan daripada kepala kantor seperti itu. Oleh sebab itu nanti kerjasama koordinasi di antara panjenengan dengan Pak Kasih juga harus lebih bagus, ya, tidak menang-menangan. Memang Pak Kasih bukan atasan panjenengan, tetapi koordinasi itu bagus Pak, bagus, ya, datang bersama dan sebagainya. Saya pernah jadi kasih Penma Pak. Pernah, meskipun hanya 37 hari. Apa? Jauh sekali kalau dibandingkan dengan Pak Karom, Pak Amin sekarang hanya 37 hari. Ya, tapi saya apa? Waktu itu dalam 37 hari itu saya ingin mengubah pola kerja antara pengawas dengan kasih Penma. Dan alhamdulillah Pak, ya, meskipun dalam waktu singkatnya 37 hari kita melakukan sebuah pendekatan, ayo ngapain gontong-gontongkan antara pengawas dengan kasih dengan pengawas. Tidak usah menang-menangan, tapi bagaimana goal yang kita inginkan, menjadikan madrasah itu, ya, menjadi guru-gurunya baik, ya, termasuk instrumen-instrumen yang lainnya, penyelesaian laporan, apa itu namanya, RKAM, terus apa lagi itu ya, saya lupa Pak, mohon maaf. Itu bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kerjasama, ada koordinasi, itu akan nyaman Pak. Jangan khawatir, tak tanda tangani Pak. Jangan khawatir Pak, tak tanda tangani, ya. Pak, lewat Pak siapa? Pak Kasih, Pak Subak, bukan memperpanjang birokrasi, tapi itu sebenarnya yang harus dilakukan Pak. Saya kalau ada apa-apa, tidak hanya saya yang salah Pak. Apa Pak Kasih Penma? Ya Pak Subak. Bahkan yang memparaf berarti ikut menyetujui kan?
saya berharap panjenengan juga jangan merasa kemudian waduh panjang ini zamannya Pak Imam. Zaman dulu dapat begini, ya. Nah, tapi kita ingin seperti itu. Ya, termasuk panjenengan kalau mau pinjam ke bank, Pak, ya, saya minta Pak, kalau guru ya kasih penmanya, ya, kasubagnya, itu harus mengetahui juga, gitu kan? Nah, makanya ini pola-pola kerja seperti ini harus kita lakukan bersama karena kita memang menginginkan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Panjenengan bermanfaat untuk madrasah, untuk para guru-guru seperti itu. Makanya rajin-rajinlah, saya berharap kepada panjenengan semuanya. Saya menjadi heran kalau kemudian para pengawas jam-jam 10, jam 11 masih ada di kantor, kecuali yang piket. Yang lain kelaparan Pak, silakan. Tapi jangan tidur di rumah. Ya, jangan tidur di rumah Pak. Panjenengan sudah dibayar, sudah mendapatkan tunjangan, sehingga panjenengan bisa membuat dipa sendiri. Itu sudah seharusnya. Iya. Tunjangan fungsional yang panjenengan terima itu sudah sepatutnya kalau kemudian juga dipergunakan untuk pengembangan, ya, potensi yang panjenengan miliki secara pribadi ataupun kepada madrasah. Jadi matur nuwun Pak Cilik, kemudian teman-teman pengawas ini rajin urunan ya. Harus itu. Untuk panjenengan sendiri, termasuk hari ini nanti selamat malam Sabtu nginep di hotel mana? Gitu. Ya, kali-kali. Aduh. Rambut ini saja. Kalau keras itu biasanya murah Pak. Kalau untuk mahal ya kelupaan dari kecilnya. Sorry Pak ya. Handphone saya juga murah Pak. Ya. Saya ini beli handphone 2019 ketika mau jadi petugas haji Pak. Ya, supaya enak begitu. Jadi malam membeli handphone baru di Surabaya, pagi dipakai tes. Jadi tidak ada gangguan sama sekali. Alhamdulillah lulus. Ya. Ayo para pengawas ini tahun depan ikut haji Pak yang belum berhaji Pak. Ya, ikut haji. Kalau sudah banyak dapat, tinggal tanya. Tetapi daftar sendiri itu yang wajib. Ya, daftar ini dan saya mungkin bisa angkat tangan yang sudah berhaji. Para bayar ngangkat tulisan baru Satu aja. Yang lain belum. Tapi sudah daftar. Sudah. Alhamdulillah, Bapak penting sudah daftar. Itu bukti fisik kepada Allah. Tingkat panjenengan apa namanya? Sudah ingin ke Baitullah. haji setempat Pak, haji setempat. Ya, moga Pak pantas kalau pengawas itu berhaji Pak. Oh pantas Pak. Dokter Andes haji gitu kan? Pantas Pak. Ya Allah, sekarang pinjam di bank 5 tahun lagi lunas masih belum berangkat Pak. Pinjam lagi 20 tahun. ya. Masya Allah, harus orang Islam itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, terutama orang-orang Kementerian Agama itu harus menomorsatukan yang nomor 2, yakni akhirat. Ya. Saya cerita nih Pak, ini sampai jam berapa Pak? Pun sekali pun. Belum ketemu. Ya betul. Nah, karena saya batin, ini pengawas ke orang undang-undang. Ya. Masih ada satu lagi yang belum pernah mengundang saya. Tahu Pak? Tahu Pak sampai sekarang juga belum pernah. Ini ya. Tapi sudah saya datangi semuanya, kecuali di Lombok belum pernah saya datang. Dan saya ingin tahu, ya, dengan kita datang tahu permasalahan apa, termasuk KUA ini apa ada punya tanah Pak. Kemarin saya di Bandar atau Nawangan itu ya, ketemu Pak Rohmat yang per 1 Desember kemarin pensiun. Nah, dia banyak memberikan masukan kepada kita.
supaya tali silaturahminya jalan Pak. Itu ada permasalahan apa itu bisa kita tangani, apalagi saya orang baru, gitu ya. Orang baru jadi apa dan bagaimana ke depan kita harus bagaimana. Jadi bersyukur, terima kasih saya diundang hari ini, ya. Jangan berpikir bagaimana bahannya Pak Khalid. Yang terpenting acara ini bisa terlaksana dari kita untuk kita. Karena memang kewajiban panjenengan ini dan kewajiban saya juga untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang sudah panjenengan lakukan 1 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kedepannya sekali lagi bagaimana mindset berpikir kita akan menjadikan madrasah kita. Mari kita bersama-sama, pengawas bersama kasih bersama kita semuanya. Ayo di Pacitan ini bagaimana? Paling tidak ke depan ada 1 madrasah, paling tidak 1 dulu. MI-nya nanti kita, MI yang mungkin bisa di sini. Alhamdulillah di MTS di belakang kantor itu saya dengar sudah nolak-nolak siswa. Ya. Indikatornya kan sudah ada. Sebenarnya Kementerian Agama ini dilirik oleh banyak orang. Ya, madrasah-madrasah ini adalah seperti perawan-perawan cantik yang baru turun dari desa ke kota. Banyak yang melihat. Kalau sudah di kota kan lain, Pak. Gitu. Tapi kalau masih di desa kan kelihatan aslinya. Ya, kelihatan aslinya. Seperti itu. Kita mencoba bagaimana nanti. Ayo kita bersama-sama mencari madrasah. Model seperti apa yang kemudian bisa dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan ini, kemudian bisa membawa madrasah ini digandrungi oleh siswa-siswanya, disukai oleh para orang tuanya, disupport oleh semua orang yang ada di Kabupaten Pacitan ini. Alhamdulillah tahun depan ya ada SBSN untuk MAN. Kemarin tahun ini kita dapatkan MTS 3 Punung. Saya 2 kali ke sana. Ya, luar biasa. Animo masyarakat ketika melihat bangunannya bagus, wah itu sudah luar biasa. Seperti itu. Makanya kemudian bagaimana kalau sudah bagus seperti ini, tugasnya panjenengan para pengawas yang berdinas di sana untuk mempertahankan ini, yang trust masyarakat kepada madrasah itu bagaimana terus meningkat. Ini yang perlu kita pertahankan. Ya. MTS sudah, ya. MI-nya gimana MI-nya Pak? Insya Allah nanti ke depan ya, aliyahnya ke depan punya gedung bagus, itu menjadi sebuah incaran nanti bagi siswa-siswa kita. Jadi ini adalah tugas kita bersama, ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kebersamaan, dengan tekad yang kuat, bagaimana kita jadikan madrasah kita ini memang menjadi madrasah yang mandiri, berprestasi, hebat dan bermartabat. Mudah-mudahan apa yang kita bidang-bidangkan ini, ya, ini bisa tercapai. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua stakeholder yang terlibat di madrasah ini, kepala sekolahnya, gurunya, komitenya, pengawasnya, kasihnya, kepalanya memiliki keinginan yang sama bagaimana madrasah ini kemudian betul-betul menjadi madrasah idaman kita semuanya. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama-sama acara PKPM pada kesempatan pagi hari ini yang mestinya dilaksanakan hari kemarin Kamis. Ya. Mohon izin, saya hari Kamis harus berangkat ke Surabaya menghadiri perayaan Natal bersama. Ya, saya datang ke Gereja Betani di Inden. Saya begitu turun dari shuttle, saya berpikir ini adalah sebuah seperti gor, gitu ya, karena bentuknya memang seperti gor. Ternyata begitu saya masuk, bukan gor Pak. Ini adalah gereja. Alhamdulillah, besar sekali Pak. Besar sekali. Ya, tapi masih besar Masjid Akbar ya. Tapi inilah potensi kita. Inilah umat kita.
yang harus sama-sama kita ayomi. Kita ayomi. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Gusmen, bahwa Kementerian Agama tidak mengurusi satu agama saja, yakni Islam, tetapi semua umat yang ada di Indonesia ini harus dilayani oleh Kementerian Agama. Kemarin di acara Natal bersama, beliau juga kembali sampaikan tentang itu. Makanya Natal sudah ya, Natal sudah selesai. Ya, mari kita yang namanya tasamuh, toleransi di antara umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah kita jalin dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kondisi ini kondusif seperti itu. Mari kita buka bersama-sama acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara PKPM tahun 2023 resmi dibuka dan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada panjenengan semuanya yang sudah mempunyai tiket untuk undang saya. Sudah saya cari momen saja ya. Momen saja. Termasuk Pak Jolit mau ngasih cincin ke saya jadi Pak. Pernah ngasih pertama kebesaran, masih dikecilkan. Ditunggu-tunggu udah ada. Setelah saya analisa ternyata tidak ada di panah. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Acara demi acara telah berjalan dengan baik. Mari kita duduk bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat, bisa meningkatkan kinerja, kompetensi dan profesionalitas kita sebagai pengawas, sehingga bisa membina mendampingi madrasah binaan menjadi madrasah lebih baik lagi. Jika tadi madrasah mandiri berprestasi, kita sebagai pengawas adalah mandiri berkontribusi. Insya Allah kami siap dinilai dengan segala hal yang telah kami persiapkan Bapak penilai semuanya. Takdir itu milik Allah, tapi usaha dan doa adalah milik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kepala Kantor. Ini insya Allah untuk teknik penilaian tadi sudah kami sampaikan. Cuman ini tempat sudah kami bagi per kelompok sesuai dengan SK yang kita terima. Ada pengawas senior, ada pengawas senior itu yang anggotanya saya, Bu Uci, kemudian Pak Robayani dan beberapa itu yang insya Allah nanti langsung dengan Pak Kepala Kantor. Kemudian nanti juga ada yang bersama Pak Kasih, juga dengan Pak Kasubag, juga dengan saya. Jadi niki monggo nopo niki langsung dengan kami mengelompok itu atau bagaimana. Yang jelas teman-teman tadi begini Pak Kepala Kantor, itu instrumennya kan sudah dibawa Pak Kasih Penmawan. Terus gimana Pak itu Pak? Apa nanti kita cukup menunggu tanda tangan saja? Tapi niki siap insya Allah. Monggo niki kepada Pak Kepala Kantor mohon untuk di Oh ini ada mungkin sepatah dua kata dari Pak Kasubag karena beliaunya ini insya Allah yang akan menyampaikan mungkin juga penguatan untuk para pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Kepala Kantor
dan terusnya bla bla. Setelah itu karena kemarin saya menjadi CAT petugas haji di Surabaya dan tidak sempat matur pada beliau untuk uji. Tiba-tiba Pak Kasih Herman, Pak Mange CLS sih, pilihku udah, Bapak Kepala juga, Mange tidak CLS, aku yang berugi. Nanti lo kan, apa hari ini kok kemarin? Ya Pak Kepala tak foto itu udah mudah loh sih. Wes saya ini lo tante nih. Akhirnya saya juga kesini mau mereka. Jadi dari sini aku juga diminta untuk sambutan ya sebetulnya cukup dari Bapak Kepala Kantor tadi. Itulah yang sebenarnya selaku insan Kementerian Agama seperti yang beliau sampaikan. Jadi motor jadi ikon di madrasah tentang satu nilai-nilai keagamaan dan keberagamaan. Beda ya. Kalau nilai keagamaan adalah bagaimana kita mengamalkan secara pribadi agama itu, kalau keberagamaan itu wujud-wujud yang kita tampilkan, simbol-simbol keagamaan yang kita tampilkan di masyarakat. Kita harus jadi ikon di situ. Tadi beliau juga cerita di hotel ulangi di Gereja Bintang di Surabaya yang kapasitasnya 30.000 jemaat di sana. Jadi kalau menurut aku mulai apa-apa ya makanya. Jadi 30.000. Jadi makanya juga bisa Juragan ternyata itu adalah gereja. Dan saya juga tidak kalah dengan Pak Kepala. Kasubag kan sore. Kalau beliau ke gereja Betani, saya kemarin juga ke gereja Elim di Rasulinamun. Gereja Pak Khalid. Itu. Kemudian saya juga ke gereja Kigajiwi, Buddha Sewu dan gereja di Francis Kafirus di cabang Pacitan itu. Jadi ternyata dari sana saya bisa ambil pelajaran. Kemarin yang antara Pak Heri, saya bersama Pak Kalbi, saya mewakili beliau kepala kantor karena beliau sudah di Surabaya. Jika saya sesuai dengan edaran dari Kak Kanwil supaya kita Kementerian Agama menyapa umat-umat Nasrani, umat lain yang akan merayakan hari raya. Nah, itu kami hadir. Sekarang ternyata luar biasa belum menyampaikan ya baru kali ini Pak kita didatangi dari Kemenag. Ya oke lah karena saudara mau punya kayu mau seorang nakoknya ya ikut dibatin. Kalau sedang digawe itu dibilangi kan itu. Akhirnya juga suasana kami bisa memetik di sana. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Ternyata ketika Lebaran hari raya umat Islam itu jauh lebih sakral, lebih menghayati daripada orang lain. Biasa catat. Kenapa? Bukan karena kita tidak seiman dengan mereka, tapi kita mengamati dari bicara secara psikologis kita merasakan bagaimana mereka bersikap, mereka itu mempersiapkan untuk kegiatan hari raya. Makanya di sini alhamdulillah kita masih bersyukur seperti itu. Yang kedua Bapak semuanya terkait di Kasubag, terima kasih Panjenengan semua sudah melaksanakan ini dengan terintegrasi. Jadi ada pengawas, ada kasih, apalagi ada kepala kantor yang didampingi oleh Kasubagnya. Nah ini bentuk kerjasama integritas dalam kepengawasan ini. Kayak apapun Panjenengan yang di lapangan, Panjenengan adalah garda terdepan dalam pengawasan pendidikan. Tapi penanggung jawab terakhir tetap kepala kantor. Seandainya ada pendidikan yang mundur itu, kakak lu tidak pernah nyari sopo Pak Jawasi, sopo Pak Wali Kantor, pasti kepala kantor. Kepala kantor tanyanya di Kasubag. Gimana itu anak-anak itu? Nah karena pengawasan anak. Artinya apa? Kegiatan yang di lapangan itu Kasubag harus tahu semuanya. Nah ini kita ngelirnya kepada Kasubag yang punya wilayah. Sohibul wilayahnya itu adalah Kasubag, Panjenengan itu yang garap di sana. Makanya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor selaku mitra.
Jadi lek panjenengan di madrasah terus ora tau omongan harus di omah iki ya lucu. Kok pengawas ora tau jaga karo kasih tahu lucu. Sampai nyambut gawe ngono ora tau ngomong harus di omah. Kan aneh gitu. Coba garap apa harus di omah. Lho mangko dadi koyo ngene. Ya lek lo api, lek ora. Nah itu. Pengalaman saya di Penma seperti itu. Ketika kami menyapa di madrasah itu, Pak Mas tawarnya malah buatan Pak. Nah ini si PNS kurang 3, nanti uangnya baru wangsul. Dan pijinan nanti dibetul Bu X, lek Selasa dibetul Bu Diki, lek Selasa dibetul Pak Iki, lek Jumat ngumpul tuh warung kopi berkawan. Ya kok nggih pinjer. Ya sepatu dulu sampean sudah ngomong jujur dengan kasih banyak. Akhirnya jika kita udah ternyata di lapangan seperti inilah. Makanya perlunya tadi penjenengan di lapangan bertanggung jawab seperti apa. Memang waktu itu era pengawasan masih sedikit. Di sisi yang kecil di sana ada nilai-nilai kemakluman, nilai kemanusiaan. Tapi sekarang satu kecamatan sudah ada penguasanya. Jadi tidak ada maaf bagi. Ayo, ada ukur selawe, kecil gitu. Apalagi yang itu kedai itu harus gede gitu. Tapi kalau yang MI itu jangan kedai dituntun kadang jeruk gitu. Jeruk dulu. Mapan. Jadi modero bahasanya kalau apa itu nyuruh boleh mau. Itu artinya ada seperti itu karena memang basicnya beda. Seperti jadi makanya terkait dengan tentang ini monggo lah semuanya. Kalau saya lebih berminat pada kinerja secara pribadi, waskatnya, pengawasan melekat pada diri kita. Kita bertanggung jawab dengan kulukum ro'ain wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap dirinya sendiri, pengawas terhadap keluarganya, terhadap tanggung jawabnya semuanya. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Pengawas juga akan ditanya ke pengawasannya. Pengawas wajib biye kalau guru dan sebagainya. Nah ini semuanya tanggung jawab kita. Makanya ketika kita itu hanya mengandalkan pengawasan dari luar eksternal, itu nilainya pasti kamuflase, gak ada yang hakiki. Pos sekap, dan aku pinjam-pinjam, plug gitu toh. Dan para peta jauh nanti, dan kamu teh, nah nesol lah jadi tanda-tanda kau bayar. Padahal jenenge Anggun Surono. Kenapa? Tadi Bapak sudah menyampaikan kalau memang terpaksa harus copy paste, silakan yang berhenti. Gitu. Jadi seperti ini, Pak. Pengawas itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau mengandalkan pengawas dari luar, biasanya seperti itu. Tapi kalau kembali pada pribadi kita untuk pengetahuan jawab kita digaji, kita dibayar, kita diberikan tunjangan, semuanya untuk itu. Dan gunanya TPG tunjangan profesi itu, ulang kalau tunjangan pengawas ya, profesi itu sebagai 10% pengembangan keprofesian. Jadi ojek-ojek yang urunan 200 kalau perlu ini kecil. Kenapa? Karena manfaatnya itu benar ya. Bosan sudah. Oh, panas-panas. Nah itu kanong ya itulah, jadi monggo lah itu semuanya dan kita tahu dari bagaimana setting. Alhamdulillah pengawas ini juga kalau saya melihat dari ada perkembangan yang bagus ya. Kalau dulu itu memang ya kondisi dan situasinya yang begitu mencekam, alhamdulillah sekarang jadi sudah ada perbedaan Pak. Kalau dulu itu susah, saya jadi kepala ada dikasih Penma selama 3 bulan itu rambut sudah mulai putih Pak. Rambut yang atas sudah mulai putih. Dengan setengah tahun tak belum ngialani kadek, waduh ini itu lagi susu ini 5 tahun ini udah buka. Nah itu makanya kalau semuanya saya lihat Pak Adi juga gitu. Begitu masuk dikasih Penma itu 3 bulan jenggot itu mulai putih. Saya itu serang karo-karo memang unik di Penma. Memang kapal
pengurus semuanya itu adalah sumber daya manusia, ini punya potensi masing-masing. Kita menyatukan itu yang kadang-kadang ada kesulitan. Bukan berarti tidak bisa. Yang terakhir Bapak semuanya, terima kasih kepada semua dari pengawas dan mumpung saya diberi waktu untuk ngomong sama dengan kalau Pak Kepala Kantor mumpung ini ketemu saya mumpung kayak kesempatan. Jadi gini Bapak semuanya, mohon maaf katanya dengan kalau saya kan di administrasi, jadi mohon panjenengan administrasi itu juga dititipkan utamanya pengawasan tata persulatan. Jadi kalau panjenengan bersurat, mohon maaf Pak Khalid yang kadang-kadang kalau Pak Khalid surat balon ini, kalau dia tak loh, lah ayo mau nyetuai aku sih. Itu dengan Pak Khalid 94 dulu sama-sama gitu berbarengan di MTS. Jadi begini, ketika bersurat umpamanya mengumpulkan Pokjawas se-Wilker Madiun, maka Pokjawas harus matur kepada kepala kantor yang mengundang kepala kantor. Kepala kantor memerintahkan, meminta kepala kantor yang lainnya untuk memerintahkan Pokjawas, pengawas yang ada di sini untuk menghadiri kegiatan yang ada di Pacitan. Yang berat, kalau panjenengan langsung undang seperti kemarin tak protes Pak Hawi. Apa? Wah ini bukan struktural, dia bukan penguasa kantor, bukan penguasa wilayah, tapi ini adalah profesional yang ada di tugasnya pengawas ini pendampingan di madrasah. Kalau sampai masuk birokrasi maka harus lewat birokrasi. Jadi itu, ini sudah kita ingatkan dan kita dengan Wilker Madiun juga sudah sampaikan dan seperti itu, sama-sama mengingatkan. Sehingga nanti apa? Ketika ada temuan mohon maaf, kalau panjenengan menggunakan ada di situ ada dipalah bukan di mana ya. Dipa dari APBN umpamanya ada kegiatan apa itu bantuan dari negara, ada kegiatan sama mengundang dari sana ke sini, kemudian permasalahan kemana Pak Khalid ada kemudian dengan ke pengawas Ngawi datang sini sana berdua ini kok siapa yang mendasarkan sana kekuatan birokrasinya mana, SK-nya mana, ini kan enggak. Ini kan biasanya seperti kena penjelasan. Jadi ilegal. Nah, makanya bagaimana? Saya Pokjawas bersurat kepada kepala kantor, bahkan kepala kantor mohon kiranya bla 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 ini untuk menang. Kepala kantor menindaklanjuti surat Pokjawas, maka mohon pada seorang kepala kantor bla 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 untuk menugaskan. Nah, ini menghadiri tugaskan itu surat tugasnya sah. Jadi dasar pengeluaran surat tugas itu juga berdasarkan dari jabatan. Itu. Yang kedua Bapak semuanya terkait dengan kepegawaian. Jadi mohon maaf walaupun panjenengan itu secara struktural tidak termasuk utamanya pejabat tidak masuk pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama, tapi panjenengan secara kedinasan tetap bagian dari Kementerian Agama. Maka ketika kami juga mohon sesuatu dan sebagainya, ketika benar kurang berkenan, ya mohon tidak berkenannya dihilangkan atau teman-teman yang lainnya. Kalau Pak Anu lagi tak potong aku, bagus berarti. Itu artinya apa Bapak semuanya? Jadi ketika masalah administrasi ya kita perlu seperti itu. Ketika penjaringan di profesinya sebagai pengawas, yang monggo selaku walaupun atasan panjenengan langsung kepala kantor, tidak pada kasih, tidak pada kasubat. Tapi kami selaku mitra itu bertanggung jawab kita terhadap aktivitas panjenengan program panjenengan. Oke, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikut, yang tambahan untuk semuanya. Jadi insya Allah ke depan ini ya semuanya karena apa ya? Walaupun apa itu ke depan nanti kita harapkan kegiatan-kegiatan ini utuh dari seluruh kantor walaupun benar bukan bagian dari sesi kasih dan menjawab. Mungkin pada kegiatan tertentu terpakat dilibatkan terutama dalam pengambilan sebuah keputusan bersama. Tapi kalau struktural hal itu adalah kelompok
Iki sidatan kasih sopo. Wes selasa njaluk pertimbangan ini Kaji Kolid. Artinya apa memang di luar itu, tapi kalau untuk kegiatan di perkantoran, aktivitas seperti kegiatan minat ataupun person dan sebagainya, itu juga tetap kita koordinasi. Kegiatan yang lain, penataan itu benar juga akan dilakukan. Saya kira itu, oh ya, mungkin kemudian pengawasan resmi. Sebentar lagi saya juga masuk masa purna tugas. Diawali Pak Rohmat, orang sangat cukup Pak Rohmat. Tertolak dulu. Suwi awak Selawi jangan itu. Ngacung ya. Wis maju ben. Gitu. Jadi insya Allah tidak lama lagi kami sudah memasuki masa purna tugas. Diawali Pak Rohmat per 1 Januari, nanti disusul oleh Muhammad saya, kemudian oleh Pak Munib, kemudian oleh Pak Mulyani. Dalam tahun yang sama. Tahun yang sama, Pak Agus ini, Tribun Arsik, Pak Awi, kemudian Awi, Ya, Pak Awi, Kawa. Jadi saya itu ada 9. Tek iki. Dan kasih nanti yang pejabat yang kosong adalah yang di Kasupan dan di Polres. Jadi di tahun yang sama. Dan ini kami sampaikan kalau yang pengawas mungkin jadi kasih Polres. Kalau langsung masuk pada atasan langsung masuk. Saya kira itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih dan terima kasih. Adapun teknis nanti untuk penilaian, saya kira monggo lah. Maksud nilai itu ya. Kita harus mungkin mohon maaf kalau itu harus jadi bapak kasih juga bisa, tidak langsung bertemu langsung juga bisa. Kalau memang ada sesuatu yang ingin konfirmasi, mungkin kalau saya udah pribadi tak coba ya. Saya kan ada Bu Eda itu. Tapi semua walaupun tidak ada masalah, minta masalah. Ya itu jagoan. Cilik Pak nih Pak gue. Nyarah. Jalan cilik ya. Jadi juga kasih kali terus. Jadi kalau saya melakukan seperti itu, kalau hari ini juga bertemu dulu melihat dari ini langsung ya, karena mungkin juga ada beberapa hal. Terus terang Bapak Kepala Kantor itu tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya kadang-kadang jasadnya di sini tapi rohnya sudah di sana. Kenapa? Karena memang sudah bertumbuh-tumbuh. Kemarin itu mohon paham dan beliau kan baru hadir dari Surabaya dan harus ada halakoh di Gigil dan seterusnya dan terus. Makanya itu yang resmi, belum ada ketika ada kepentingan untuk koordinasi dan sebagainya dan sebagainya. Makanya mohon maaf, ini pengawas ini harus diawasi juga ini. Kenapa? Karena pengawas terus itu terus orang kepala kantor atau yang kantor itu supaya boleh terus piye. Makanya untuk ngomong dengan kasubagnya. Jadi tawasul gitu. Kalau masalah juga tawasul lewat kasubagnya suatu ketemu. Oke, itu begitu padatnya kegiatan beliau, maka monggo kita lakukan seperti itu. Tapi juga bukan berarti mengurangi kegiatan daripada nilai penilaian terhadap panjenengan tidak. Jadi bukan harus hari ini, apalagi dari Jumat juga. Makanya monggo nanti masing-masing kita silakan. Kalau saya secara pribadi itu yang kita sampaikan, nanti dari ketika kita perlukan, mungkin Pak Apunten, saya juga perlu VCD Pak Kepala Kantor juga pakai Pak Haji Khalid terus sampai api ini. Masalahnya jadi mulai Pak. Memang itu kan orang baru yang belum tahu siapa kasih. Wong akeh arep ditekan Orasi. Ya. Gendeng Pak, gendeng nih pun diados alin. Alin nilene. Pinter
jelas pesan moral saya selaku pengawas panjenengan sudah akan takut pada dhisik sebelum kepala kantor. sebelum langsung mesti pengawas dhisik. Nah, bayani. Sebelum pengawas kanan yang wapi ngobrol nanti putri iki kowe yo. Lek mau nilai kayak biyen wapi wong ngono. Lah karena tau mlebu kok nilai api. Itu satu sodat kok Masanya kemanusiaan. Tapi sebetulnya ada seperti itu. Profesional kemudian dirok lah. Itu apa itu guyonan lah, tapi juga tenanan. Artinya apa? Kita harus ketika nilai dilapor sesuaikan dengan ketika ingin baik. Saya pun kalau jadi pengawas tidak ingin menilai apa itu binaan saya itu jelek. Kenapa? Kalau binaan saya berarti sing bina itu saya benar dibina siapa? Ya itu makanya ya itu terus di pembinaan Endang tidak ada perubahan attitude-nya, kebiasaannya seperti itu dan bisa seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama waktu semuanya bahwa tugas kita ini bukan hanya sekedar datang administrasi kita, tapi attitude, sikap, perubahan sikap bagaimana. Kenapa? Karena Majmu'ul Madrasah ada di tangan pengawas. Gak percaya buka nih tugasnya pengawas itu banyak apa. Jadi ada kepala madrasah kok lego, berarti pengawasnya juga lego. Kok ada madrasah ini muridnya sekian tapi gak pernah dapat apa itu prestasi yang seharusnya didapatkan. Berarti bagaimana ini daripada stressing daripada kepala madrasah? Bagaimana stressing pengawas pada kepala madrasahnya? Ini sampai berhubungan. Semuanya ini nanti juga akan diawasi, pengawas diawasi oleh kepala kantor juga. Nah, jadi itu semuanya. Dari mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanggung Foto karena Pak Kasih itu sekalian. Ini Pak Kasih. Kita Pak Kasih. Monggo Pak Kasih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Bapak yang terpilih Saki MHI, yang saya hormati Bapak Kasubag, Kasih Mukarram, Kapol Jawas, dan juga seluruh Bapak Ibu pengawas madrasah dan pengawas PAI yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi menyimak apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Kantor dalam sambutan sebagai pembukaan dan juga apa pembinaan yang disampaikan oleh Bapak Kasubag. Ternyata juga ada pencerahan ya, ilmu baru yang mendudukkan antara posisi pengawas dan PMA. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau-beliaunya, dan itu memang kita antara pengawas dan PEMA itu harus bersinergi, berkolaborasi dalam rangka membangun budaya mutu madrasah. Namun dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan dua hal yang penting untuk jenengan lakukan semuanya. Satu yaitu terkait dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2023, bahwa panjenengan semuanya ini wajib ya, fardu ain untuk membuat lembaran laporan catatan kinerja harian, laporan catatan kinerja harian, dan itu nanti dimasukkan dalam e-kinerja. Nah, prosesnya seperti apa nanti juga akan terus kita ikuti perkembangannya, informasinya, penjelasannya oleh Bapak Kasubag dari Kementerian. Nanti yang terkait dengan itu, karena Kementerian Agama tahun ini mulai tahun 2024 ini mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah, di mana tukin kita itu naik dari 70% menjadi 80%. Nah, ini artinya sebuah tantangan sekaligus dan juga tanggung jawab kita semuanya
Tapi kalau orang itu berkinerja, insya Allah itu pasti bekerja. Maka harapan saya dalam hal pendampingan tadi disampaikan ada 3 hal ya. Di Permen 4 RB nomor 1 tahun 2023, tugas pengawas itu kan sudah beralih. Ada 4 ya, 4 komponen, mulai dari perencanaan pengawasan, kemudian pendampingan perencanaan program madrasah, kemudian pendampingan pelaksanaan program madrasah, kemudian yang keempat adalah pendampingan program evaluasi ya madrasah. Nah, ini tentu saya berharap bahwa madrasah-madrasah Pacitan ini nanti cobalah Bapak Ibu itu membuat madrasah yang dijadikan sebagai piloting untuk dibina menjadi madrasah unggulan. Kita sudah tahu bahwa beberapa madrasah kita itu prestasinya tidak hanya tingkat provinsi, bahkan sudah sampai internasional. Jadi bagaimana kemudian branding yang sudah ada itu kita pertahankan dan kalau perlu juga harus ditingkatkan. Karena kita menyesal dengan sesal-sesalnya ya. Ketika ada siswa berprestasi di madrasah, taruhlah itu di MI, itu kemudian keberlanjutannya itu diambil oleh tangga sebelah ya. Misalnya dari MI kemudian masuknya melanjutkannya adalah ke SMP. Itu kan kita yang sudah berdarah-darah mengeluarkan biaya, tenaga ya kan, waktu dan luar biasa yang kita korbankan untuk mengorbitkan anak menjadi prestasi itu. Tapi ketika itu kemudian dimanfaatkan tetangga sebelah, rasanya kita sebagai keluarga besar kepada agama yo gak rela lah ya. Makanya tolong nanti juga diberikan stressing, pembinaan kepada kepala madrasah. Kita dorong bagaimana mengupayakan agar keberlanjutan prestasi itu bisa tetap kita pertahankan untuk bisa menjunjung tinggi nama baik madrasah dalam hal ini atau keluarga besar Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terkait dengan PKPM ini, bahwa dokumen kemarin ketika sudah di Menma sudah saya coret-coret ya, sudah ada coret-coret beberapa yang harus direvisi. Nah, ternyata saya dikasih masukan sama staf, Pak ini nanti pengawas gimana? Kan tidak dibawa kita nanti tersinggung begitu ya. Nah, akhirnya oh iya saya bilang gitu. Akhirnya diturunkan lagi. Tapi berdasarkan penjelasan dari Pak Kepala Kantor dan Pak Kasubag tadi saya bisa memahami bahwa memang ya seperti itu SO-nya, struktur organisasinya pengawas itu ya seperti itu. Jadi menempatkan kita dalam struktur organisasi Kementerian Agama itu ya seperti disampaikan oleh Pak Kepala maupun Pak Kasubag. Ya jadi insya Allah untuk instrumen sudah kita kembali ke bawah dan nanti juga akan kembali ke Menma lagi kalau seperti ini ya. Dan nanti baru ke Pak Kasubag dan juga Pak Kepala Kantor. Saya kira demikian ya, pas jam 11 ini karena kesempatan kita juga sudah maju sekarang ini. Saya akhiri kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, terima kasih Pak Kasubag atas informasi dan masukannya. Ini untuk yang terakhir ini Pak Kepala Kantor mengendaki sebagai bukti fisik sudah ada proses penilaian. Mohon dibantu Pak, ini di bukti fisiknya Pak Kapok ini ditata di mejanya sini biar nanti dilihat. Ini loh tas. Lo betul koper Pak.
tambah kursi satu Pak. Nanti gantian orangnya. Waktunya entek Mas. Bener. Kan enggak ada